Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Oke. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hasil ujiannya belum saya koreksi nanti sambil jalan ya, karena baru beberapa yang ada yang close kemarin, ngumpulin kemarin tanggal 30. Nanti saat liburan ini kan kita menjelang Hari Raya Idul Fitri, pertemuan terakhir minggu ini kayaknya, terus nanti setelah itu Anda libur, masuk lagi tanggal 24 ya. Coba Anda lihat kalendernya nanti, 24 apa 20 Juni, kok 24. Coba nanti lihat kalendernya aja ya. Oke. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Kira-kira dari ujian kemarin ada yang belum ngumpulin? Sudah semua ya? Atau ada yang nggak ikut ujian? Oke, mudah-mudahan sudah semua. Ya, baik. Untuk hari ini saya akan jelaskan tentang jurnal penyesuaian. Suaranya jelas enggak? Terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ya. Untuk setelah Anda membuat sebuah laporan keuangan yang kemarin saat ujian UTS itu sampai dengan neraca saldo atau daftar saldo, langkah selanjutnya Anda nanti harus melihat untuk membuat laporan keuangan akhir itu harus melihat jurnal penyesuaian atau apa saja yang kira-kira belum dicatat sehingga menunjukkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya ya. Nah, untuk itu jurnal penyesuaian ini diperlukan ya sebagai dasar dalam pencatatan sebuah laporan keuangan. Nah, ini ada contohnya nanti. Mengapa perlu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu diperlukan karena jumlah angka pada setiap rekening yang terdapat di daftar saldo atau neraca saldo itu terkadang tidak semua menunjukkan angka atau jumlah yang seharusnya. Maka untuk itu penyesuaian dalam angka-angka tersebut yang tercantum di daftar saldo itu harus terlebih dahulu menyusun daftar saldonya ya. Daftar saldonya kemudian meneliti apa saja yang kira-kira belum atau catat ya. Nah, tahap selanjutnya nanti kalau sudah penyesuaian itu atau menyusun daftar kira-kira yang harus disesuaikan, maka disusun daftar penyesuaian dalam bentuk neraca lajur atau worksheet. Nah, jurnal penyesuaian ini atau ayat jurnal yang dibuat itu untuk mendapatkan kondisi di mana pada periode tersebut kalau terjadi sebuah beban itu adalah beban yang memang benar-benar terjadi pada periode atau tahun yang bersangkutan. Sedangkan pendapatan demikian juga. Pendapatan itu juga menunjukkan bahwa pendapatan tersebut adalah pendapatan pada tahun yang bersangkutan atau periode yang bersangkutan. Jurnal yang dibuat ini setelah dilakukan penyesuaian itu dimasukkan ke dalam daftar jurnal penyesuaian, kemudian nanti setelah itu daftar saldo sesudah penyesuaian. Ini bersifat opsional, boleh dilakukan ya nanti, atau bahkan ada yang tidak harus di jurnal penyesuaian. Nah, apa saja daftarnya nanti. Nah, setelah itu Anda membuat daftar saldo yang harus disesuaikan tadi. Harus disesuaikan baru untuk membuat sebuah laporan keuangan. Nah, tujuan untuk membuat jurnal penyesuaian ini agar pencatatan transaksi
yang dilakukan secara konsisten ya untuk meyakinkan kewajaran penyajian laporan keuangan yang berupa penyajian harta, kewajiban dan modal. Karena harta itu real ada ya, saldo-saldo yang real dimiliki oleh perusahaan. Misalkan kas, piutangnya itu nanti akan menunjukkan piutang-piutang yang real, kemudian saldo kasnya juga real, kemudian hartanya atau kondisi aset tetapnya itu juga real. Demikian juga kondisi kewajibannya atau hutangnya itu menunjukkan hutang yang benar ya, hutang yang memang kewajiban pada akhir periode serta modalnya. Kemudian setelah itu menghindari kesalahan ya, pos-pos yang kemungkinan juga akan menimbulkan tidak keseimbangan. Nah, ini di sini diperlukan jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian tersebut nanti dibuatkan pada kolom penyesuaian, kemudian membuat daftar saldo sesudah penyesuaian, baru dibuatkan laporan keuangannya. Akun yang biasa dilakukan penyesuaian itu biasanya biaya-biaya yang harus dibayar. Sampai dengan akhir periode, biaya-biaya tersebut seharusnya dibayar tetapi belum dilakukan pembayaran, maka ini harus disesuaikan, harus dicatat karena beban tersebut adalah beban pada periode yang bersangkutan. Demikian juga pendapatan yang masih harus diterima ya. Seharusnya diterima misalkan pada bulan November, saat ini Desember sudah harus ditutup, maka pendapatan yang harus diterima itulah belum dicatat, itu diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan sehingga harus dicatatkan pula. Kemudian biaya-biaya yang harus dibayar terlebih dahulu ya, sudah dibayar lebih dahulu. Nah, kemudian pada akhir periode juga harus disesuaikan. Nah, pendapatan juga yang sudah diterima lebih dahulu. Nah, ini diterima lebih awal di akhir periode sampai Desember itu juga harus disesuaikan. Kemudian penyusutan, ya, penyusutan di akhir periode. Barang tersebut dibeli kapan, pada akhir periode itu harus disusutkan ya. Kemudian pemakaian perlengkapan dilihat di gudang, beberapa perlengkapan yang dipakai itu juga harus disesuaikan. Kemudian piutang yang tidak bisa ditagih ya. Misalkan seharusnya ditagih tapi ternyata nggak bisa ditagih, nah itu dilakukan juga penyesuaian. Persediaan barang untuk barang dagangan ini juga harus disesuaikan pada akhir periode. Nah, akun yang lain adalah perlengkapan. Perlengkapan beban, perlengkapan atau supplies ya, itu mestinya kan saat membeli kemudian diletakkan pada sebuah gudang. Nah, pada saat itu digunakan terus tidak dicatat. Nah, akhir periode harus dihitung sisanya berapa. Nah, itu yang terpakai itulah yang di jurnal. Kemudian beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, sama dengan tadi ini double saya. Nah, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayarkan, penyusutan, persediaan barang dagangan. Ini sama kayak ini double. Ya. Kemudian beban yang dibayar di muka, Anda saat awal mencatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Nah, ini juga harus disesuaikan. Nanti ada contoh-contohnya. Ya, pendapatan diterima di muka, dicatat sebagai utang atau dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini juga disesuaikan. Nah, dasar penyesuaiannya adalah pendapatan dan beban itu dengan accrual atau cash basis. Nah, ini dasar untuk pencatatannya. Itu harus mengalami untuk penyesuaian. Nah, accrual pendapatan dicatat ketika jasa diberikan. Ya, kalau biaya dicatat ketika terjadi biaya. Ini accrual basis ya. Belum dibayar nggak apa-apa, tapi ini harus dicatat lebih dahulu. Nah, ini
namanya akrual. Kalau cash basis itu ya pada saat uang diterima atau pada saat uang. Nah, di akrual ini akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat terjadi transaksi tersebut, walaupun belum terjadi transaksi pada bidang keuangannya. Misalkan pendapatan dilaporkan pada saat diperoleh pendapatan. Beban dilaporkan pada saat timbul, bukan pada saat dibayarkan. Ya. Pendapatan dan beban sangat sesuai dengan untuk perbandingan laba ya. Nah, sehingga benar-benar terjadi pada tahun yang bersangkutan. Kemudian memerlukan ini yang seperti ini pencatatannya memerlukan jurnal penyesuaian. Ya. Nah, bila terjadi transaksi pemberian jasa atau penjualan barang atau pengeluaran biaya, maka transaksi tersebut akan dicatat sebagai kalau pemberian jasa sebagai pendapatan. Kalau pengeluaran biaya itu dicatat sebagai beban ya pada periode yang bersangkutan. Nah, ini konsep dasarnya, periode akuntansinya kapan, kemudian prinsipnya, ini pendapatan atau beban ya. Nah, konsepnya waktu, ini menunjukkan waktu, periode pencatatannya, biasanya Januari sampai dengan Desember. Nah, pada akhir Desember itulah dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang benar-benar terjadi pada periode tersebut. Accounting-nya, periodenya biasanya 1 tahun ya. Periodenya 1 tahun kalender, berarti Januari sampai dengan Desember. Ya. Ini namanya tahun fiskal atau tahun takwim. Dalam praktek akuntansi mengadopsi periode waktunya itu untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan tersebut. Ya, sehingga memang pendapatan maupun beban itu dicatat pada periode yang bersangkutan 1 tahun untuk menilai juga bagaimana kinerja dari sebuah perusahaan, memperoleh laba atau kondisi rugi dan lain-lain. Nah, konsep ini juga menyatakan bahwa informasi akuntansi disajikan secara periodik. Ya. Periodiknya atau per periodenya ya 1 tahun atau mau dilakukan per 6 bulan. Nah itu untuk periode-periode dalam hal penilaian kinerja keuangan. Kemudian mengharuskan dilakukan pengukuran pendapatan pada secara akurat ya pada periode tersebut. Ya. Misalkan 1 tahun ya dilakukan untuk mengukur pendapatan dalam 1 tahun, perolehan 1 tahun. Nah, kapan untuk mencatat pendapatan? Pada saat dibayarkan. Pencatatannya pada saat dibayarkan. Nah, pada saat dibayarkan berarti menggunakan metode apa? Pendapatan saat dibayarkan berarti cash basis. Ya. Nah, berapa jumlah yang harus dicatat pada periode tersebut? Nah, kalau pada akhir periode ternyata masih ada pendapatan yang seharusnya sudah diterima akan tetapi belum dicatat, itu nanti juga akan ada penyesuaian dinamakan piutang ya, piutang yang belum tertagih. Nah itu, ini diakui kapan? Jadi pengakuan pada pendapatan ini juga diperlukan sehingga pencatatan tersebut menggunakan cash basis atau metode akrual ya. Ini sehingga nanti akan menunjukkan penerimaan atau pengeluaran yang sekondisi real pada periode yang bersangkutan. Sehingga kasnya, kondisi kasnya itu akan sama dengan kondisi yang sesungguhnya kalau dicek pada periode-periode di akhir periode. Misalkan pengakuan pendapatan ini saat diterima. Nah, saat diterima sampai dengan akhir periode, kasnya pada catatan dan kas realnya saat dihitung fisik itu menunjukkan kondisi yang sama. Demikian juga piutang.
piutang juga misalkan ada piutang yang seharusnya dicatatkan atau menjadi pendapatan pada periode yang bersangkutan. Akan tetapi dari kondisi tersebut belum tercatat. Nah, itu maka piutang yang tercatat sampai akhir periode, misalkan sampai akhir Desember, itu menunjukkan piutang yang sesungguhnya. Kepada siapa kita melakukan penjualan secara kredit. Nah, A, B, C sampai Z itu sudah tercatat siapa saja yang berpiutang kepada perusahaan tersebut. Itu ya. Demikian juga hutang dan lain-lain. Sesuai dengan akun-akunnya pada akhir periode menunjukkan kondisi yang real sama dengan catatannya. Nah, ini sehingga bisa membandingkan antara nanti beban dan pendapatan, dan beban tersebut adalah beban yang sesungguhnya, pendapatan juga menunjukkan pendapatan yang sesungguhnya, sehingga dapat dinilai bahwa perusahaan tersebut kondisinya, perkembangannya bagaimana, laba atau rugi ya seperti itu. Ini, nah kalau cash basis itu menunjukkan kalau memang kas itu benar-benar telah diterima, ya, uangnya benar-benar telah diterima atau uangnya benar-benar telah dibayarkan kalau itu keluarnya, kalau itu pengeluaran untuk beban, kalau pendapatan ya benar-benar telah diterima. Nah, yang belum diterima belum dicatatkan sebagai pendapatan. Nah, ini dasarnya misalkan menggunakan dasar cash basis. Ya, dasar cash basis ini akan terjadi kerawanan pada saat akhir periode kalau padahal barang sudah diserahkan kepada pihak konsumen, tapi karena ini cash basis, uangnya kan belum diterima, maka tidak akan dicatat sebagai piutang ya. Nah, di situ sehingga ini akan nampak banyak penggelapan atau banyak penyalahgunaan pada metode-metode yang dicatat secara cash basis. Nah, pencatatan dalam cash basis ini pendapatan ya, tadi pendapatan dilaporkan saat uang diterima atau kas diterima. Sama dengan beban, beban dicatat saat benar-benar dibayarkan. Kalau belum dibayar, walaupun itu sudah menjadi beban pada periode yang bersangkutan, ini tidak akan dicatat. Nah, dengan demikian ini tidak bisa menunjukkan kondisi yang real kalau kita menggunakan pencatatan dengan cash basis. Nah, ini contoh-contohnya ya, misalkan pada Januari 2012 perusahaan asuransi menjual polis asuransi kesehatan untuk 3 tahun pada klien. Dalam kontrak tersebut, klien harus membayar 150.000 dolar ya. Biaya tahunannya sebesar 20.000. Nah, bagaimana ini kondisinya? Ya. Nah, pada saat mencatat sebagai akrual ini di 2012, 50, 2013, 2014 ya. Tadi dibayarkan selama 3 tahun, berarti per tahunnya adalah 50.000. Nah, biayanya per tahun 20.000 ya. Per tahun 20.000, maka menunjukkan laba net income-nya nih 50 dikurangi 50 kurang 20 berarti 30. 30 nih. Ini kalau accrual basis itu pada saat dicatat di tahun 2012 itu sudah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut, ini perusahaan asuransi ya, sudah menjual polis, berarti sudah menerima uang. Nah, padahal itu untuk 3 tahun, maka pada akhir tahun ke 2012 ini dilakukan penyesuaian bahwa pada tahun 2012 tersebut yang benar-benar menjadi pendapatan, kalau ini perusahaan asuransi, menjadi pendapatan asuransi itu hanya di tahun 2012. Nah, yang
2013, 14 dan 15 12, 13, 14 ya. 13 dan 14 itu adalah asuransi diterima di muka. Ya, kalau ini perusahaan. Kalau kita yang membayar berarti asuransi dibayar di muka. Nah, seperti itu. Maka akhir periode akan dilakukan pencatatan seperti itu. Ya. Nah, kalau cash basis ya pada saat diterima ini pada tahun 2012 diterima. Ya, diterima 150 langsung, biayanya 20.000 maka net income-nya 130. Nah, sementara biaya-biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya adalah 20 ya, sehingga di sini akan terjadi defisit karena pendapatannya diterima di awal saat tahun 2012 ya. Begitu. Ini tidak ada penerimaan karena ini berdasarkan cash basis. Ini perbandingannya antara cash basis dan tadi accrual. Kalau accrual kan diakui dulu, ya, diakui pada saat penerimaan itu ya yang benar-benar terjadi pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang sisanya adalah diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Kalau itu bayar berarti beban atau asuransi dibayar di muka. Ya. Nah, ini saya lewati saja. Transaksi yang bersifat implisit penerimaan dan pengeluaran kas. Pembelian secara kredit, penjualan secara kredit, kemudian secara keseluruhan merupakan jurnal harian yang harus disesuaikan. Jurnal penyesuaiannya, setiap jurnal penyesuaian akan mempengaruhi rekening-rekening pada rekening rugi laba, ya, mempengaruhi beban atau mempengaruhi pendapatan. Kemudian dipersiapkan juga untuk menetapkan pendapatan ya, saat dibayarkan kapan, kemudian bebannya juga saat dibayarkan kapan. Berarti ini sebaiknya menggunakan accrual basis. Nah, untuk kas, uang kas perusahaan pada umumnya disimpan di bank. Nah, pada saat kondisi di perbankan tentunya akan berbeda dengan pada saat kita mencatat di perusahaan. Nah, sewaktu pengambilan itu dilakukan dengan menggunakan cek. Kadang kita sudah mengeluarkan cek, ya. Kita sudah mengeluarkan cek. Saat kita mengeluarkan cek, perusahaan mengeluarkan cek itu sudah dicatat sebagai pengambilan bank, ya, atau pembayaran kepada relasi, ya, atau digunakan untuk pembayaran apa. Nah, bank tentunya pada saat digunakan untuk pembayaran relasi belum tentu uang itu dicairkan pada hari atau waktu yang sama. Ya. Kalau misalkan itu terjadi di akhir periode, ini misalkan di akhir 31 Desember, nah kebetulan belum dicairkan, nah akhirnya kan saldo kas dengan saldo bank tidak sama. Maka setiap akhir periode akan dilakukan rekonsiliasi bank namanya kalau menyesuaikan pencatatan antara saldo kas dengan saldo bank. Nah, ini sehingga nanti saldo akan menunjukkan yang sama ya. Itu sehingga ini dinamakan rekonsiliasi bank. Nanti pencatatan yang berbeda itu akan dicatat sebagai penyesuaian ya, pada akhir periode sehingga saldonya akan menunjukkan saldo yang sama. Nah, itu. Contohnya nanti sebentar. Transaksi yang dicatat oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan. Itu juga terjadi. Transaksi dicatat oleh bank. Apa kalau bank sudah mencatat tapi perusahaan belum? Nah, contohnya misalkan biaya administrasi bank, ya. Pada biaya administrasi bank ini coba Anda lihat rekening tabungan Anda, tentunya pada saat Anda menabung tentunya mendapatkan apa nih? Bunga atau bahkan Anda dikurangi uangnya. Loh kok saya berkurang karena ada administrasi bank misalkan setiap akhir bulan dikurangi 6.000. Nah, gitu ya. Nah, ini kan lebih dahulu bank mencatat ya. Perusahaan belum. Anda sebagai pemegang rekening di perusahaan
belum mencatat, maka pada akhir periode administrasi bank ini harus dicatat sebagai penyesuaian. Demikian juga pendapatan bunga, ya, bunga bank. Perusahaan sudah mencatat, tapi kita belum. Nah, maka juga akan dilakukan penyesuaian. Demikian juga pembayaran yang langsung ke bank, ya, atau piutang yang dibayarkan melalui bank, atau seperti Anda, SPP-nya langsung dibayarkan ke bank. Nah, perusahaan kalau belum mencocokkan dengan bank, belum mencatat, maka ini juga akan dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Atau pelunasan hutang, kita sudah membayarkan, tapi bank belum mencatat. Ya, ini sehingga pada setiap akhir periode dilakukan pencatatan, mencocokkan saldo yang ada di kas dan saldo yang ada di bank. Namanya transaksi ini adalah transaksi rekonsiliasi. Demikian juga setoran ke bank yang masih dalam perjalanan, ya. Kemudian cek dalam peredaran, ceknya sudah keluar tapi belum dicairkan di bank, atau bahkan juga kesalahan pencatatan oleh perusahaan maupun kesalahan pencatatan oleh bank. Maka kondisi seperti ini harus disesuaikan. Nah, ini misalkan dalam pendapatan bunga, berarti jurnalnya nanti kas pendapatan bunga, ya, mencatat pendapatan bunga dari bank. Kemudian beban administrasi, berarti beban administrasi bank, kreditnya kas. Terus mencatat penagihan piutang oleh bank, berarti kas piutang. Mencatat pelunasan oleh bank, utang usaha, kas, ya, itu jurnalnya. Nah, penyebabnya piutang, kemudian piutang, ya, tentang piutang. Penyebab piutang tidak sama atau kondisi piutang yang tidak tertagih itu juga harus dilakukan penyesuaian. Misalkan piutang yang harus dihapuskan berapa karena orang tersebut sudah tidak mampu lagi membayar misalkan. Nah, ini juga ada piutang yang harus dihapus. Atau mungkin ada kesalahan pencatatan piutang. Atau ada kelupaan mencatat. Ya, karena awalnya dicatat sebagai cash basis, maka di akhir periode lupa, tidak dicatat untuk yang belum tertagih atau yang seharusnya menjadi pendapatan pada periode yang bersangkutan, cuman uangnya belum diterima sehingga ini kan menjadi piutang. Nah, piutang tersebut harus dicatatkan. Nah, ini penyebab-penyebab piutang, kondisi piutang tidak seimbang. Jurnalnya misalkan nanti ada mencatat penghapusan piutang, itu beban kerugian piutang, berapa kerugiannya, kemudian kreditnya cadangan kerugian piutang. Kemudian mencatat penghapusan, itu beban kerugian piutang, piutangnya, kemudian piutang usaha, beban kerugian piutang. Kemudian mencatat pelunasan piutang berarti kas pada piutang usaha. Nah, kemudian langkah berikutnya lagi mencatat beban dibayar di muka. Nah, yang dimaksud dengan beban dibayar di muka adalah pembayaran di muka atas biaya-biaya. Dicatat sebagai aktiva. Ya. Nah, kalau dicatat sebagai aktiva berarti saat mencatat berarti ada pendapatan atau beban. Berarti ada beban dibayar di muka. Misalkan beban itu adalah beban asuransi. Berarti asuransi dibayar di muka. Kalau iklan, misalkan iklan kan kita ngiklankan 1 tahun untuk 1 tahun, tapi dibayarnya di muka. Berarti ada iklan dibayar di muka. Nah, seperti itu ya. Ini berarti kalau mencatat seperti itu berarti dicatat sebagai aktiva. Nah, maka di akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian. Ya, ya, berapa yang terjadi penyesuaian pada periode sampai dengan akhir Desember. Nah, contohnya seperti ini. Iklan dibayar iklan untuk 10 kali penerbitan sekitar 90.000 pada tanggal 12 Januari. Iklan yang telah menjadi beban
Ini beban pada bulan apa? 2 kali misalkan, 2 kali. Sehingga beban iklan untuk bulan tersebut berarti 2/10 kali 90. Nah, maksudnya gini, iklan dibayar di bulan Januari itu sudah dibayarkan 10 kali ya, 10 kali sudah dibayarkan. Padahal transaksinya ini dibayarkan pada 12 Januari. Sehingga saat membayar iklan di 12 Januari, maka ditulis, dicatat atau di jurnal sebagai iklan dibayar di muka sebesar 90.000 ya. Nah, maka kreditnya kas karena mengeluarkan. Padahal iklan tersebut itu merupakan beban iklan ya, beban iklan pada bulan Januari itu sebenarnya hanya 2 kali, ya. Yang lainnya kan masih dibayar di muka untuk bulan berikutnya lagi. Nah, sehingga yang pada akhir Januari itu dicatat sebagai beban iklan. Ya, beban iklannya berapa? Nah, ini untuk 10 kali berarti yang Januari adalah 2/10 kali 90 berarti yang Januari benar-benar menjadi beban adalah hanya 18.000. Nah, kreditnya apa? Ya mengurangi iklan dibayar di muka. Besar 18.000. Begitu. Atau nanti misalkan ini dihitung di akhir periode, misalkan tahunan ya nanti pada akhir periode itu yang masih menjadi beban pada tahun yang akan datang berapa. Seperti itu. Ya. Sehingga ini ada penyesuaiannya di setiap akhir periode. Paham ya? Nah, contoh lagi misalkan mungkin kok sama, tak kopi sama. Nah, kalau tadi dicatat sebagai harta ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dicatat sebagai beban? Pada saat Januari tadi, 12 Januari tadi membayar iklan 10 kali, Anda catat sebagai beban. Berarti beban iklan di sini, beban iklan kas. Nah, beban iklan kan ini beban, menjadi beban. Nah, beban padahal ini beban ini bukan hanya beban untuk bulan Januari saja, masih ada yang Januari aja kan 2 kali, ya sisanya kan untuk Februari, Maret, April, nah begitu ya, dan seterusnya. Nah ini berarti kalau Anda sudah mencatat sebagai beban, nah sisanya berarti 10 dikurang yang menjadi beban adalah 2, maka di sini yang 8 itu adalah yang dibayar di muka atau sebagai harta. Maka 8/10 kali 90, yang 72 adalah sebagai harta. Maka di sini karena ini sudah beban, bebannya terlalu banyak kalau Anda catat sebagai di jumlah 90, maka di sini dikurangkan. Nah, pengurangannya apa? Ya sebagai yang dibayar di muka tadi, titipannya 8 kali, yang 8 kali sebagai iklan dibayar di muka, di iklan beban iklannya dikurangkan sebesar 72 karena yang benar-benar menjadi beban hanya 2 kali. Begitu. Ya. Terus berikutnya dulu perlengkapan. Perlengkapan diketahui saldo pada neraca sebesar 293. Ya, tercatat akhir periode 293. Nah, pada perlengkapan yang ada di gudang dilihat 31 Januari itu ternyata kok masih 45, sehingga perlengkapan yang dipakai berapa? Ya, saldonya pada saat mencatat saldo perlengkapan di buku saldonya sekian. Nah, fisiknya realnya masih 45, maka yang terpakai adalah 248. Nah, sehingga di sini di jurnal sebagai beban perlengkapan karena yang 248 sudah menjadi beban, maka sehingga di sini beban perlengkapan. Kreditnya apa? Yang mengurangi saldo perlengkapan. Perlengkapannya berkurang. Ya. Yang 248 sebagai beban. Nah, ini dicatat sebagai beban. Itu. Terus penyusutan. Ya. Penyusutan ini juga harus dilakukan setiap akhir periode.
ya. Karena kita tidak mungkin menghitung penyusutan setiap bulan, maka hanya bisa dihitung pada akhir periode saja. Ya. Nah, aset yang berwujud itu umur ini kan digunakan terus-menerus. Ya. Selama pembeliannya, misalkan terjadi pembeliannya di Januari sampai dengan Desember, tentunya aset tersebut kan dipakai. Nah, dipakai lama-lama, misalkan kendaraan aja kalau dipakai ya tentunya akan mengalami penurunan nilai ya. Nah, ini juga demikian aset lainnya, komputer atau yang lain-lain. Pada saat membeli harga belinya berapa? Nah, di akhir periode tentunya itu sudah ditaksir. Nah, manajemen bisa menetapkan bahwa penyusutan tersebut umur ekonomisnya misalkan 4 tahun. Nah, kalau umur ekonomisnya 4 tahun, saat berakhir 4 tahun tersebut nilai aset tersebut menjadi berapa? Oh, kalau misalkan nilai aset dianggap 0 berarti penyusutannya nanti menggunakan garis lurus, berarti harga beli dikurangi nilai sisa atau residu pada saat barang tersebut berakhir masih ada harganya tidak. Kalau tidak ada harganya berarti 0 dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya berapa? 4 tahun. Berarti dibagi 4 tahun. Nah, itulah yang menjadi penyusutan setiap akhir periodenya. Nanti dibagi setiap penyusutan per tahunnya dulu, kemudian dibagi penyusutan per bulannya. Nah, kalau tanah itu tidak disusutkan, ya. Yang disusutkan malah tanah kemungkinan kalau membeli tanah pada tahun lalu dan saat ini sudah tanah itu mengalami kenaikan, ya. Ini tanah nanti dinilai pada saat akan dilakukan penjualan tanah misalkan. Nah, itu sehingga tanah itu saat harga beli berapa itu tidak disusutkan, ya. Tidak dilakukan penyusutan. Nah, yang dilakukan penyusutan adalah aset-aset tetap yang digunakan, ya, misalkan ada mebel, ada elektronik, ada kendaraan. Nah, ini disusutkan karena ini digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, aset tetap itu contohnya tadi peralatan kantor, kendaraan, gedung, mesin, ya, disusutkan sebagai konsekuensi bahwa barang tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Penyusutan itu akan ditetapkan dengan menggunakan sebuah metode, ya. Metode penyusutannya bagaimana? Bisa menggunakan persentase tertentu atau bisa menggunakan metode-metode yang lain, misalkan garis lurus, jumlah angka tahun, dan lain-lain. Ya, ini tinggal perusahaan menetapkan penyusutan itu menggunakan metode apa. Nah, misalkan contohnya peralatan salon, ya, disusutkan penyusutannya ditetapkan adalah 12% per tahun. Perusahaan menetapkan, ya, penyusutan itu nanti dilakukan 12% per tahun. Nah, peralatan salon, nah contohnya misalkan apa? Peralatan salon, alat yang digunakan untuk salon itu 2.200.000. Maka penyusutannya, ya, 12% ini per bulannya misalnya 12% per 12 kali 2.200.000 sehingga penyusutan per bulannya adalah 22.000. Ya. Nah, ini jurnalnya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan. Jadi ini tidak mempengaruhi kas, mempengaruhi yang lain-lain. Nah, kalau ada penyusutan berarti beban penyusutan kreditnya akumulasi penyusutan. Selalu jurnalnya selalu ini, tinggal jumlahnya berapa. Ini tergantung hitungannya, ya, cara menghitungnya. Begitu. Terus akumulasi penyusutan ini, nah, tadi kan ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini merupakan kumpulan dari penyusutan sejak barang tersebut diperoleh, ya. Barang tersebut diperoleh, dikumpulkan, sudah berapa jumlah yang dilakukan penyusutan. Nah, ya, misalkan tahun pertama, tahun kedua. Nah, pada saat akan dijual, barang itu akan dijual, maka akumulasi tersebut akan mengurangkan
biaya penyusutannya. Ya, sehingga jumlah penyusutannya, harga asetnya berapa, sudah terakumulasi berapa, berarti penyusutannya pada periode yang bersangkutan. Ini akan nampak nanti harganya laba atau rugi pada saat dilakukan penjualan aset tersebut. Nah, beban. Di beban ini atau harus akrual ya, merupakan beban yang masih harus dibayar. Lawannya atau kebalikannya adalah biaya yang dibayar di muka. Kalau itu biaya ya. Nah, beban yang masih harus dibayar merupakan jumlah beban yang menurut waktunya harus diakui atau ditanggung sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Ya. Ini menjadi beban yang harus dibayarkan. Ya. Misalkan setiap bulan kan rutin membayar beban listrik misalnya. Beban listrik Januari, Februari, Maret. Nah, pada akhir periode, misalkan Desember, itu kok belum bisa melakukan pembayaran listrik tersebut. Ya, berarti kan beban itu adalah menjadi beban yang masih harus dibayar, ya kan? Tapi ini ditangguhkan karena belum ada uang untuk membayar. Bentar. Nah, alasannya apa? Belum bisa melakukan belum bisa melakukan pembayaran pada akhir periode. Maka beban tersebut adalah menjadi utang kan? Nah, sehingga di akhir periode itu akan dicatat sebagai beban pada periode Desember itu, tetap dicatatnya sebagai apa? Ya sebagai beban, karena nanti Desember tidak ada beban yang terjadi kalau tidak dicatatkan. Maka ini akan dicatat sebagai akrualnya, dicatat sebagai beban, dan kreditnya apa? Kreditnya adalah hutang, ya. Hutang apa? Misalkan tadi yang belum dibayar listrik, ya berarti hutang listrik, hutang beban listrik. Nah, debitnya adalah beban listrik, kreditnya adalah utang beban listrik. Gitu. Nah, nanti pada periode berikutnya atau tahun berikutnya Januari misalkan, baru dibayarkan, maka pembayarannya lagi bukan dicatat sebagai beban, tapi akan dicatat sebagai pembayaran hutang. Ya. Januari dibayar, berarti bayar hutang beban listrik, kreditnya karena bayar, kreditnya kas. Nah, seperti itu. Sehingga beban ini ya yang masih harus dibayarkan tentunya akan menjadi beban pada bulan Desember tersebut. Kalau ini diakrualkan. Ya. Kalau dikas basiskan nanti di tahun berikutnya lagi, itu akan terjadi dua beban pada bulan Januari itu sendiri dan beban pada bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari. Sehingga beban-beban yang masih harus dibayarkan itu harus diakrulkan atau dicatat pada periode yang bersangkutan. Nah, periode bersangkutannya berarti kalau memang belum diidentifikasi maka harus disesuaikan pada akhir periode dengan cara mencatat beban yang masih harus dibayarkan. Begitu. Contohnya tadi misalkan diketahui belum bayar gaji 90.000, maka di akhir periode beban gaji, utang gaji. Nanti bulan berikutnya lagi kalau sudah ada uang baru dibayarkan, berarti utang gajinya berkurang karena bayar kasnya berkurang. Begitu. Ya, sehingga ini memang beban gaji ini adalah terjadi pada bulan-bulan yang bersangkutan.
dihitung laba rugi ya ini menjadi pengurang untuk laba rugi pada bulan yang bersangkutan, bulan Januari, ini akan menjadi laba rugi pada bulan Januari. Paham ya? Nah, berikutnya adalah mencatat pendapatan yang diterima di muka. Terkadang pelanggan itu memberikan pembayaran terlebih dahulu ya atas jasanya yang diberikan oleh perusahaan. Nah, contohnya misalkan sewa selama 3 bulan, 360.000 diterima pada awal Januari. Ya. Sehingga pada akhir Januari, ini kan sewanya untuk 3 bulan. 3 bulan itu berarti misalkan Januari, Februari, Maret. Ya, nah, di Januari itu menerima uang. Saat menerima uang kan berarti tanggal 10 ini bayar toh. Ini menerima uang atas sewa. Maka di sini tanggal 10 Januarinya kas karena menerima mencatat. Di sini sewa diterima di muka. Uangnya semuanya diterima di muka. Ya kan? Nah, pada akhir Januari yang benar-benar diterima di muka itu kan hanya 1 bulan, ya toh, 1 bulan. Maka di sini disewa diterima di mukanya dikreditkan karena kalau dibukukan atau dicatat 360 itu terlalu banyak di sini, sehingga yang benar-benar menjadi pendapatan pada bulan Januari hanya 1 bulan. Maka sewa diterima di mukanya 120. Ya, hanya 1 bulan ini dibagi 3 kan per bulannya 120. Kemudian di sini pendapatan sewa yang menjadi pendapatan hanya 1 bulan 120 penyesuaiannya. Gitu. Nah, kalau pendapatan tadi misalkan ini sewa diterima di mukanya ini dicatat sebagai pendapatan. Nah, kalau ini tadi dicatat sebagai sewa diterima di muka. Bagaimana kalau dicatat sebagai pendapatan? Pendapatan diterima di muka. Ya. Pendapatan terkadang itu langsung diakui sebagai memang benar-benar pendapatan. Ya, cash basis. Pendapatan di atas tadi itu diakui sebagai pendapatan cash basis. Ya. Nah, sehingga kas diterima kas 360. Ini karena menerima pendapatan 360. Sementara pendapatan ini adalah pendapatan sebenarnya untuk 3 bulan. Kalau dicatat sebagai pendapatan langsung 360, padahal yang pendapatan tersebut untuk bulan depan masih 2 bulan untuk 2 bulan berikutnya, maka terlalu tinggi pendapatan ini dibukukan, dicatat, sehingga pendapatannya dikurangkan karena cuma hanya sebulan, ya dikurangkan sebulan, ya dikurangkan 2 bulan karena yang 2 bulan itu adalah merupakan pendapatan sewa diterima di muka, masih untuk 2 bulan yang akan datang, gitu. Sehingga pendapatannya dikurangkan, kreditnya adalah yang masih diterima di muka untuk 2 bulan yang akan datang. Ya. Nah, ini sehingga golongannya nanti debit kreditnya itu akan dicatat sebagai beban, depresiasi diakrolkan, biaya juga diakrolkan, pendapatan diakrolkan. Nah, ini di sini. Nah, nanti kita akan latihan di RM musik ya, RM musik. Coba Anda latihan dulu, nggak usah dikumpulkan selama liburan. Nanti kita cocokkan pada sesudah ketemuan di ini kan masuk cuman 1 minggu ini ya. Nanti setelah ini kita ketemu lagi, kita bahas coba nanti untuk berikutnya lagi. Ini untuk jurnal-jurnal penyesuaian lagi, tapi kita menggunakan RM musik. Ya. Oke. Nah, kalau pada perusahaan dagang, ini belum saya jelaskan untuk perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang itu nanti ada ikhtisar laba rugi. Nah, mempengaruhi harga pokok, mempengaruhi juga pada jurnal. Nah, kalau persediaan dagang, persediaan di akhir periode
itu nanti ada persediaan barang dagangan, ada pembelian, ada ongkos angkut, ada retur, ada potongan. Nah, ini akan mempengaruhi untuk kondisi harga pokoknya. Ya, ini juga nanti akan kita bahas. Nanti akan saya bahas detail pada saat kita membahas perusahaan dagang. Jadi di akuntansi satu ini, akuntansi dasar ini, kita membahas untuk perusahaan jasa, jasa dulu dan perusahaan dagang. Kalau kita sudah sampai ke perusahaan jasa nanti bagaimana membuat laporan untuk perusahaan jasa, langkah berikutnya lagi kita akan membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang, ya, yang tentunya akan mempengaruhi harga pokok. Harga pokok itu terdiri dari pembelian, ada ongkos angkut, misalkan ada retur, bagaimana kalau mencatatnya. Nah itu nanti kita bahas di aja detailnya. Ini sebagai gambaran. Begitu ya untuk ini nggak saya jelaskan saat ini. Nanti saya jelaskan pada pertemuan pada saat kita membahas perusahaan dagang. Ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Untuk materinya ini apakah akan di-share nanti? Iya, tak share. Ini belum saya masukkan ke waskita. Oh, iya. Nanti saya berikan ke waskita. Oh ya Bu, ya? mau tanya lagi Bu, kan jadi kemarin kan untuk upload UTS-nya kan ada yang di web MHS yang di dashboard itu sama di waskita ya Bu. Iya. Nah itu kemarin kan saya itu udah upload ulang revisiannya itu yang baru yang di dashboard, tapi yang di waskitanya itu masih yang sebelum revisi. Nanti apakah boleh saya tarik lagi yang di waskitanya terus saya upload lagi yang revisiannya, apakah boleh Bu? Kalau itu kan saya jaganya kemarin ada beberapa katanya yang sulit mengupload di dashboard, maka saya buka di waskita juga. Tapi kalau Anda sudah sukses di dashboard, tentunya nanti akan masuk ke email saya semua. No, gitu. Ya. Jadi nggak usah yang untuk revisi. Ke waskita. Kalau ada yang sudah sukses di dashboard Anda semua masuk, sudah bisa submit semua, tidak perlu double di waskita. Tapi kalau ada yang tidak bisa di dashboard, boleh di waskita. Gitu. Atau bahkan ke email saya langsung juga boleh. Itu cuman saya takutnya nanti kalau sudah ikut ujian, sudah mengerjakan kok tidak bisa upload, karena upload hari terakhir bareng-bareng, kadang-kadang servernya itu kan tidak mampu ya untuk menampung seperti upload-uploadan itu. Seperti Anda pembayaran itu kadang-kadang kan servernya juga down untuk dilakukan pembayaran. Nah itu maka saya dobeli dengan waskita. Tapi kalau sudah cukup nggak apa-apa, nggak usah. Tinggal saya koreksi besok ini habis pas liburan hari raya nanti saya koreksi. Begitu Mas Fajar. Oh gitu, ada sembanan Bu. Oke. Ada yang lagi yang mau bertanya? Ini cuma masuk 1 minggu dulu, nanti tanda libur hari raya Idul Fitri. Terus masuk lagi sampai dengan ujian akhir. Ya. Ada kesulitan enggak ujiannya kemarin? Udah ya? Soalnya sama. Cukup? Atau ada pertanyaan lagi yang masih belum jelas? Nanti kita praktekkan untuk yang RM musik. Cukup? Waktunya masih lama? Atau mau kita lihat yang RM musik? Halo? Gimana? Lanjut ke RM musik? Halo? Bisa? RM musik. Latihan RM musik. Nah ini. Tak buka dulu sebentar. Daripada tugas ya. Jurnal post. Nah, sebentar saya share screen. Window. Latihan RM musik. Oke.
Ya, kelihatan? Daripada tugas. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, baik. Nah, ini RM musik ya, kemarin itu misalkan ini ada informasi penyesuaian tadi. Nah, contohnya kemarin kan kita sudah di RM musik kita sudah membuat daftar saldo, nih ya, daftar saldonya. Sudah saya upload ya yang sampai daftar saldo. Ini daftar saldonya sudah sama, oke. Nah, setelah itu bagaimana penyesuaiannya kita lihat. Informasi penyesuaian. Selama bulan Juli, RM Musik menyediakan disc joki tamu untuk radio ASFM untuk 115 jam untuk informasi mengenai jumlah pendapatan yang masih akan diterima akan ditagih oleh radio ASFM. Nah, lihat kontrak pada 3 Juli. Kontrak 3 Juli. Coba kita lihat soal yang 3 Juli. 3 Juli. Nah, ini. Di 3 Juli nih seperti ini kalimatnya. RM Musik menandatangani kontrak dengan radio ASFM untuk menyediakan bintang tamu selama 3 bulan ke depan. Dan kontrak tersebut mengharuskan RM Musik menjadi disc joki tamu di radio ASFM selama 80 jam per bulan. Honornya 3.600.000. Nah, setiap tambahan waktu di atas 80 jam akan dibayar oleh ASFM, AS Musik ya, sebesar 40.000 per jam. Sesuai dengan kontrak, RM Musik itu menerima uang 7.200.000 dari ASFM. Nah, sebagai uang untuk 2 bulan pertama. Bagaimana ini menghitungnya tadi? Menghitungnya. Nah, hitungannya adalah saat awal kontrak ini, tak hitungkan di sini. Nah, saat awal kontrak itu kontraknya tadi kan 80 jam ya. 80 jam tadi kan, sesuai dengan kontrak. 80 jam terhitung 3.600.000. Kemudian jika ada tambahan 40.000 per jam, maka sesuai dengan kontrak ASFM tadi menerima RM Musik menerima 7.200.000 sebagai uang muka untuk 2 bulan, ya kan? 7.200.000. Maka 7.200.000 ini sebagai apa? Pendapatan diterima di muka, ya kan? Pendapatan diterima di muka. Maka di sini ini kontraknya ternyata 115 jam. Ya, kontraknya 115 jam. Maka hitungannya selama Juli kontraknya di bulan Juli ini kan tadi 115 jam. Ya. Maka nilai kontraknya sementara 80 jam. Berarti ada tambahan 35 jam. Iya kan? Tambahannya. Yang dikontrak kan tadi sepakatan kan 3.600.000. Itu untuk 80 jam, tambahan per 40 jamnya adalah untuk kenaikan tambahnya adalah 40.000 per jam kalau melebihi. Maka ini ada tambahan 35 jam. Sehingga kalau kita jurnal di jurnal penyesuaian tadi, itu adalah berarti masih ada tagihan yang belum kebayar sebesar berapa piutang. Piutang dan pendapatan diterima di muka. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Nah, sisanya 35 jam tadi. Ya, 35 jam. Nah, berarti sisanya tadi, ini kok belum saya hitung. Oh. Jurnalnya adalah ini. Nah, hitungannya adalah sesuai kontrak 80 jam 3.600.000, tambahannya 40.000 per jam. Selama kontrak bulan Juli berarti ada tambahan 35, maka
hitungannya adalah tambahan per jamnya 40.000 dikalikan 35. Sehingga 4 ini saya rumuskan sini, 435 jam kali 40.000, maka 1.400.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang, ya, karena masih punya tagihan, uang kontraknya 118, jadi RM Musik masih punya tagihan ke ASFM 1.400.000 dan pendapatan diterima di muka. Ya, 1.400.000 untuk tambahannya. Nah, yang B sekarang sisa perlengkapan 275.000 sisa perlengkapan. Maka kalau ada informasi seperti ini, Anda melihat dulu perlengkapan yang ada di daftar neraca, ya, saldo, daftar saldo. Perlengkapannya berapa daftar saldo? Perlengkapannya 1020, ya, 1.020 perlengkapannya. Yang tersisa, tadi informasi yang tersisa itu 275. Ya, maka di sini yang tersisa 275. Maka yang ini adalah yang dipakai, Anda kurangkan. Ya, perlengkapan yang disaldo dikurangi yang tersisa berarti yang dipakai. Nah, yang dipakai ini di jurnal sebagai beban perlengkapan. Kemudian kreditnya yang mengurangi perlengkapan yang ada di saldo, di daftar saldo, mengurangi perlengkapan sebesar berapa? Ya sebesar yang dipakai. Nah itu, ya ini. Nanti tinggal dari ini jurnal AJP-nya dulu, jurnal penyesuaiannya dulu, ya. Ini akun jurnal penyesuaiannya dulu. Kemudian yang C tadi, C apa informasi C? Nah, saldo akun asuransi dibayar di muka terkait dengan transaksi 1 Juli, ya. Transaksi 1 Juli, kita lihat transaksi 1 Juli. 1 Juli, berarti 1 Juli itu ada, nah ini, membayar premi sebesar 2.700.000 atas polis asuransi kerugian, ya. Ini bayarnya berarti asuransi untuk 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti 1 bulan 7 2016, 1 bulan 7 2017, ya. Jadi 2.700.000 itu untuk 1 tahun. Maka Anda harus menghitung di akhir tahun 2016 itu berapa. Sementara transaksi ini dimulai bulan Juni. Berarti dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Maka kita lihat di ini kan 2.700.000. Maka penyesuaiannya tadi ini C itu adalah asuransi yang dibayar di mukanya, ya. Bebannya berarti ada beban asuransi, kita lihat beban asuransi. Ini kan 1 tahun, maka hitungannya adalah per bulannya, ya. Nanti per bulannya. 1 di transaksi asuransi di muka hanya Juli saja, ya. 1 Juli saja berarti hanya dipakai 1 bulan. Bebannya berarti ini 225 beban asuransi. Ya. Kemudian yang D. Penyusutannya 50.000. Beban penyusutan 50.000 berarti langsung saja karena penyusutan di sini sudah ditentukan. Oh ya, penyusutan untuk tahun tersebut, untuk bulan tersebut adalah bulan 50.000. Nah, berarti di sini beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Ya. Terus yang terakhir saldo akun pendapatan diterima di muka. Ya. Itu kontrak antara RM Musik dengan ASFM seperti dijelaskan pada tanggal 3 Juli. Nah, kita lihat nilai kontraknya. Nilai kontraknya Juli, Agustus, September untuk 3 bulan, maka 3.600.000 kali 3 bulan. Kemudian tadi yang diterima di mukanya cuma 7.200.000,
maka untuk pendapatan pada bulan Juli adalah 3.600.000. Nah, tambahan kontraknya karena tadi tambah 115 jam ya, berarti masih tambah 1.400.000. Nah, maka dicari yang benar-benar menjadi pendapatan pada bulan Juli. Ya, pendapatan pada bulan Juli adalah 3.600.000 dan tambahan jamnya. Bulan Juli 115 jam tadi, berarti masih tambah 35 jam. Sehingga yang diterima di bulan Juli pendapatannya adalah 5 juta. Itu merupakan pendapatan, benar-benar pendapatan pada bulan Juli. Sehingga nanti di jurnal AJP-nya adalah pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa. Di sini. Tak turunkan lagi. Nah, ini nilai kontraknya, sehingga di sini AJP-nya adalah pendapatan diterima di mukanya 5 juta, yang benar-benar menjadi pendapatan pada bulan Juli 5 juta. Nah, kemudian F ini beban upah yang masih harus dibayar. Berarti kan belum bayar beban upah, masih harus dibayar. 140.000, berarti di sini adalah beban upah 140.000, hutang upah karena belum dibayar. Nah, jurnal-jurnal ini tadi yang ada tertulis AJP, ini tadi, ini jurnal-jurnalnya ini, itu masukkan ke daftar neraca saldo. Berarti setelah daftar neraca saldo, ini ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya diletakkan ke sini. Letakkan sini. Nanti sesuai dengan akun-akunnya, ya, terus baru neraca saldo sesudah penyesuaian. Nah, ya besok kita setelah libur ini kita praktek sama seperti ini. Daftar saldo, penyesuaian, neraca saldo sudah penyesuaian. Nanti saya pahamkan sampai ini. Ini besok saya upload juga ini yang pelatihan RMC, sehingga Anda akan paham. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga neraca saldo. Oke, di sini ya. Itu nanti terus dari sini nanti mudah untuk membuat laporan. Di sini laporan laba rugi, laporan neraca akhir. Dengan bantuan kolom-kolom kayak gini, Anda akan mudah untuk membuat sebuah laporan keuangan. Begitu. Ini saya upload nanti. Oke, paham ya? Halo. Iya, Bu, insya Allah. Yang lain bagaimana? Ini yang lainnya kemana ini? Kok nggak ada suaranya? Oke, cukup atau ada pertanyaan? Cukup, paham? Masih nanti kalau kurang paham besok kita ketemuan lagi ya. Nanti pada periode sesudah liburan ini. Menjelang liburan. Ini posisinya ada yang kos di Jogja atau mudik? Sudah mudik semua? Kecuali yang asli Jogja? Sudah ada di posisinya di rumah masing-masing? Mas Fajar di mana? Mas Fajar di mana ini? Dan ngaklik, Bu, Sleman, Bu. Oh, Sleman, berarti asli Jogja. Mas Mega? Aku aslinya Blitar, Bu. Oh, Saya Blitar, di nggak pulang. Oh, Mas Mega di mana? di Riau, Bu. Oh, Riau. Berarti ini masih di Riau? Ya, Bu. Oh ya sudah, berarti alhamdulillah sudah berada di bersama orang tua masing-masing ya. Ini Mas Mega Mas Fajar nggak pulang? Kemarin itu, Bu, nyempetin pulang cuma 3 hari sih, Bu, terus balik Jogja lagi. Wih kok malah hari raya di Jogja? Mbak, ada domisilinya, kalau kan udah pindah domisili Jogja, Bu. Blitar kan kota asal sih, tempat Mbak. Oh ya, ya sudah. Ya baiklah, saya akhiri ya. Sampai di sini, kita jumpa lagi nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Nanti bisa jumpa lagi setelah Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Saya akhiri. Juga, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.